yang terbesar bagi hidup kami adalah ketika kami boleh mengalami keselamatan, dibebaskan dari dosa, dan membawa kami menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu segala kemuliaan, pengagungan kami hanya kepada Engkau saja, Raja di atas segala raja. Dan saat ini kami ingin lagi semakin mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Karena itu hamba berdoa hikmat dari Tuhan turun atas tiap kami, menyanggup kami memahami kebenaran firman Tuhan yang kudus ini. Dan dia dalam pemberitaan firman Tuhan ini Engkau Allah yang dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Kita sama-sama buka bagian firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Jika sudah dapat, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tentu penulis dari Mazmur ini dia tahu betul ini dalam saya bagaimana dia melihat kehidupannya, kemudian juga anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga dia mengerti betul bahwa hari-hari bersama dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Nah, pengkhotbah mengatakan segala sesuatu di bawah matahari ini adalah waktunya. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Ada yang bisa jawab? Ya? Apa sih yang paling berharga sekarang dalam hidup kita? Apa? Selamatan jiwa. Selamatan jiwa. Sudah yakin diselamatkan? Yakin. Amin. Saya pernah tanya kepada semester 1, sudahkah engkau yakin kalau namamu tertulis di kitab kehidupan? Yakin syukur mana? Oh, minta syukur. Karena Anda tidak bersama dengan mereka pada waktu datang. Jadi saya mau tanya ini, apakah kamu yakin kalau nama kamu tercatat di sorga? Dari mana kamu yakin? Karena Tuhan ya Yesus. Jadi sudah yakin ya? Biksu sudah yakin? Berat. Bapak Kepala Desa sudah yakin bahwa namamu sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Wah. Ragu? Belum? Suaranya gimana? Kita suara begitu. Ya. Gimana? Coba buat suaranya. Karena gini, kalau nggak yakin sama di surga, ngapain kau buat dulu gitu? Ya kan? Saya bilang pulang aja. Makanya sejak awal saya pastikan kepada teman-teman semua mahasiswa, apakah kau yakin sudah diselamatkan? Ya, seperti dalam Wahyu berapa itu kemarin saya suruh baca teman-teman semua. Masih ingat di mana? Wahyu 20 ayat berapa? Ayat 11 sampai berapa? 15 ya? Siapa yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilempar kemana? Lautan api yang menyala-nyala. Karena ada banyak orang sekolah teologi ya, sudah sarjana, tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah diselamatkan. Betapa sia-sianya waktu ya, kuliah 4 tahun, ikut renungan, ikut semua, selalu berdoa di SCT ini kan tidak ada hari tidak berdoa ya. Tidak ada hari tidak kebaktian, sampai ada yang kebaktian opung lah, lagi banyak banget ya. Ya. Nah, apa yang paling berharga dalam hidup kita setelah kita mengalami anugerah keselamatan itu pasti sesuatu yang sangat bernilai, berharga
paling baik dalam hidup ini adalah ketika kita berjumpa dengan penciptanya kita. Ya, saya punya pertanyaan dengan mahasiswa semester 5. Apa yang menyebabkan ada banyak agama di Indonesia, di dunia? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih nilai A. Dari seluruh mahasiswa tidak ada yang bisa jawab. Harusnya dijawab saya lebih dulu. Kalau teman-teman sudah belajar doktrin tentang manusia, doktrin tentang Allah, ya, doktrin tentang keselamatan, semua sudah dijelaskan dengan baik. Nah, apa yang paling berharga dalam hidup kita sesuai dengan teks yang kita baca hari ini adalah pertama adalah waktu. Betul? Waktu adalah hal yang berharga dalam hidup kita. Yang kedua adalah kesempatan. Ada waktu, tidak ada kesempatan. Ada kesempatan, tidak ada waktu. Nah, dua hal ini adalah bagian yang terpenting dalam proses perjalanan hidup kita. Bicara tentang waktu dan kesempatan. Karena itu tema hari ini adalah waktu dan kesempatan. Dalam perhitungan Alkitab, ya secara teologi ya, ada 3 waktu. Yang pertama adalah waktu kronos. Waktu kronos itu adalah berbicara tentang hal yang bisa terulang atau waktu yang bisa terulang. Itu nanti kita bisa diukur, bisa dilihat dari jam, kemudian hari, bulan, tahun. Nah, itu akan terus berputar dan akan berulang. Senin, Selasa, Rabu, nanti juga akan Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Itu namanya waktu kronos. Kalau teman-teman mau bahas secara teologi ya, itu ada banyak referensi ayat-ayat Alkitab tentang waktu kronos itu sendiri, karena saya tidak bahas di sini. Lalu yang kedua adalah waktu aion, yaitu waktu yang lama sekali atau tanpa batas. Ya, salah satunya kalau menurut kajian teologi ya, itu bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, waktu yang kekal atau waktu yang tanpa batas. Lalu yang ketiga adalah waktu kairos. Ya, waktu kairos itu adalah waktu yang tidak akan pernah terulang. Ya. Kalau Wahyu 3 ayat 7 dikatakan begini, bahwa kalau Allah yang sudah menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Kalau sudah Allah yang membuka, maka tidak seorang pun yang bisa menutupnya. Nah, waktu kairos ini tidak semua orang bisa mendapatkannya. Jadi kesempatan, ya, waktu kairos. Nah, ada 3 hal ya, tadi waktu kronos, ainos, dan kairos. Yang menjadi persoalan dalam hidup kita adalah bicara tentang kairos. Karena untuk menemukan waktu kairos ini adalah dibutuhkan kepekaan, dibutuhkan hikmat dari Tuhan, bahwa waktu kairos ini sekali dan tidak akan pernah terulang. Ya. Lalu apa kaitannya dengan renungan kita hari ini? Bahwa dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Artinya bahwa Tuhan telah memberikan kita kesempatan dan waktu, atau waktu dan kesempatan. Dalam kondisi atau konteks kita yang sangat dekat adalah bicara tentang teman-teman ada kuliah di tempat ini dengan waktu 4 tahun. Waktu 4 tahun ini, bagaimana kita atau khususnya mahasiswa menggunakan 4 tahun ini dengan baik sekali. Karena apa? 4 tahun ini tidak akan pernah terulang kembali. Saya waktu sekolah teologi di Malang, di kampus kami itu ambil S1 6 tahun. Itu memang sekolah teologi yang paling unik dari seluruh di Indonesia.
dengan skripsi, baru kemudian skripsi. Bayangkan tuh 6 tahun ambil S1 ya. Saya masuk kuliah itu sudah usia dewasa karena saya sudah sarjana dulu baru masuk sekolah teologi ya. Semester pertama, semester kedua saya sakit. Sakit lever hepatitis B dan itu adalah sakit yang sangat serius sehingga saya harus bed rest dan juga pengobatan khusus di kampus. Jadi di kampus itu siapa yang nggak tahu cerita itu pasat gitu. Ya, dulu saya sakit-sakit waktu di kampus. Mungkin shock juga ya, saya sudah dewasa baru masuk kuliah. Tapi ada virus dalam darah saya. Nah, begitu saya kuliah, sakit dinyatakan karena sakit saya parah, karena sakit saya serius, sampai rektor kemudian datang ke kamar saya mengatakan, Jelita kamu harus cuti kuliah. Waduh, saya nggak mau cuti kuliah karena saya berdoa sama orang tua saya, karena mama saya sama papa saya itu tidak izinkan saya sekolah pendeta. Karena saya sudah sarjana, sudah selesai kuliah, ya sudah kamu langsung kerja aja atau PNS. Nah, orang Batak itu kan maunya PNS. Karena tidak diizinkan kuliah, tapi saya sakit. Waduh, nanti kalau saya pulang mama saya gimana nih gitu ya. Nah, rektor saya bilang kamu harus cuti kuliah karena harus pengobatan khusus. Saya bilang dengan Pak Rektor, tidak Pak Rektor, saya sudah berdoa masuk ke tempat ini bahwa saya sudah berjanji dengan Tuhan dan orang tua saya harus selesaikan kuliah saya tepat pada waktunya. Bayangkan kalau saya cuti 1 tahun, berarti saya S1 berapa lama? 7 tahun. Saya masuk itu sudah usia 22 mau ke 23 karena saya sudah selesai kuliah dulu. Kira-kira saya bagaimana gitu ya? Nah, di situ saya benar-benar berdoa, saya mau gunakan 6 tahun itu harus selesai waktunya. Apapun kondisi saya, apapun keadaan saya bilang dengan rektor. Tidak rektor, saya tahu betul bahwa Tuhan panggil saya pasti. Dan saya sudah berdoa dan saya sudah berjanji dengan orang tua saya, kalau orang tua saya izinkan saya kuliah, saya bilang dengan mama saya, kalau mama izinkan saya kuliah, saya akan tepati waktu 6 tahun saya akan buktikan kepada orang tua saya bahwa saya akan jadi pendeta. Buat tantangan kan ya? Karena saya nggak bisa kuliah, saya harus tidur istirahat total. Dan ternyata apa? Tuhan beri saya kesembuhan. Tepat hampir 1 tahun saya kuliah, sakit, dan Tuhan berikan saya kesembuhan. Dokter di sana bilang, Jelita memang kamu harus cuti sebenarnya. Tapi iman saya mengatakan tidak. Karena tadi saya ingin menggunakan 6 tahun itu benar-benar harus selesai waktunya. Dan 6 tahun itu saya nggak bermain-main kuliah, karena saya tahu bahwa panggilan Tuhan itu berharga. Karena saya harus meninggalkan mimpi saya, keluarga saya, dan harapan saya menjadi wanita karir. Ternyata saya harus memutuskan jadi hamba Tuhan. 6 tahun kuliah itu saya benar-benar menggunakan semaksimal dan semampu saya untuk kuliah. Makanya saya selalu share dengan teman-teman bahwa saya nggak mau macam-macam waktu kuliah. Saya memang benar-benar belajar. Malah saya menyesal. Seandainya saya dari dulu tahu masuk sekolah teologi itu maunya jangan sarjana dulu. Akhirnya sarjana akuntansi saya nggak berguna. Ijazah saya tertidur sampai hari ini. Itu penyesalan saya. Kenapa saya nggak masuk sekolah teologi ya? Begitu tamat SMA langsung masuk sekolah teologi. Nah, ternyata harus melewati proses itu. Kalau nggak kan saya cepat jadi dokternya gitu ya. Sudah 2 baru jadi dokter. 37 tahun saya baru bisa gelar S3. Jadi ini bicara tentang waktu dan kesempatan. Karena itu adalah apa yang saya mau sampaikan kepada kita semua terkait dengan firman Tuhan hari ini, bahwa kalau Tuhan telah selamatkan kita dan panggil kita dan kemudian memilih kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, dan Tuhan beri waktu 4 tahun studi di tempat ini, teman-teman saya mau bilang, gunakanlah waktu 4 tahun ini benar-benar belajar dengan baik. Setiap mata kuliah yang ada, pelajari dengan baik, pahami dengan baik. Karena apa? Begitu nanti sudah selesai kuliah, kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar, tidak menggunakan waktu dengan baik, kita akan menyesal. Kemarin dengar ya kesaksian kakak tingkat ya. Waktu di asrama, mereka itu betul-betul tahu kapan berdoa, ya, diatur ini itu. Setelah di luar, mereka
dan lain sebagainya. Pengakuan-pengakuan mereka tinggal di luar itu ternyata tidak membawa mereka itu bertumbuh kerohaniannya dengan baik. Ya, jadi sekali lagi bahwa mari teman-teman semua, kalau engkau yakin dan kalau engkau benar-benar tahu pasti dipanggil Tuhan, maka firman Tuhan mengingatkan kita dan kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, ajarlah saya menghitung hari-hari saya sedemikian rupa. Karena waktu 4 tahun itu tidak bisa kembali lagi. Betul? Kalian sudah dewasa. Tamat dari sini nanti setidaknya sudah umur berapa? Harus punya target. Selesai kuliah, 4 tahun saya harus selesai dengan baik dan saya harus dapat nilai yang baik. Dan kemudian teman-teman masih punya panjang waktu untuk meraih mimpi. Ya, apakah nanti mau kuliah S2, mau ambil S3, mau ambil kuliah yang mana, itu punya waktu dan punya kesempatan. Ya. Jadi sudah harus direncanakan, sudah harus dipersiapkan dengan baik, sudah harus benar-benar bahwa teman-teman menggunakan waktu dan 4 tahun di kampus ini harus maksimal dan berikan nilai yang terbaik. Karena apa? Ini masa depan siapa? Masa depan Anda, masa depan kamu. Kalau itu adalah masa depan kamu, jangan bermain-main. Kami semua ini adalah hanya sebagai pembina untuk menolong teman-teman mencapai tujuan dan cita-cita di depan yang sudah Tuhan persiapkan. Jadi jangan berpikir negatif ketika ya kami semua dipilih untuk membantu teman-teman di asrama, membantu di bidang kemahasiswaan, memberikan tata tertib dan lain sebagainya. Seolah-olah bahwa kehadiran kami itu mencabik-cabik kebebasan kalian, itu salah besar. Betul? Karena apa? Ini masa depan saya, ini adalah hidup saya di masa yang akan datang. Karena itu adalah kesempatan ini, waktu ini, saya mau sungguh-sungguh belajar tentang Tuhan, belajar tentang Tuhan, belajar tentang Tuhan, belajar tentang Tuhan. Karena seluruh mata kuliah saya katakan bahwa itu adalah kita belajar tentang Allah. Karena seluruh Alkitab itu adalah berbicara tentang Allah. Allah dan karya-karyanya, Allah juga di dalam kehidupan kita. Allah yang sudah menolong kita, memberkati kita, berkarya dalam hidup kita. Jadi hidup ini bukan bercerita tentang saya. Betul? Karena kalau hari ini kita bisa, itu kan bukan karena kekuatan kita kan? Bukan. Tapi karya Allah, perbuatan Allah, kuasa Allah dalam hidup kita. Maka adalah orang yang mengasihi Tuhan dan mengerti tentang Allah, dia akan paham bahwa hidup ini bukan bercerita tentang saya, tapi adalah bercerita tentang Tuhan. Makanya Mazmur 19, Allah menceritakan apa? Kemuliaan Allah. Malam, siang, sampai kemudian malam lagi, pagi lagi adalah semua bercerita tentang Allah. Karena itu adalah mari kita menghargai waktu dan kesempatan ini untuk kita semakin belajar tentang Allah. Karena apa? Segala sesuatu itu sumbernya dari Allah. Makanya betul, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah itulah dasar untuk kita mengerti, menghargai waktu dan kesempatan. Bagaimana salah satu yang disebutkan oleh firman Tuhan hari ini? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami apa? Kenapa nggak dikatakan pikiran? Ada yang bisa jawab? Kenapa di sini dikatakan supaya pikiran kami memperoleh kebijaksanaan, tapi dikatakan adalah hingga kami beroleh hati. Kenapa hati? Kenapa tidak pikiran? Kenapa tidak perasaan? Karena hati adalah pusat. Karena hati adalah pusat kehidupan manusia. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Dari sanalah Terpancar terpancar kehidupan.
yaitu adalah kita akan paham kalau hati kita, hati yang apa? Takut akan Tuhan, ya, supaya kita bisa menghargai, menggunakan waktu dengan bijaksana. Arti bijaksana itu adalah apa? Arif. Bijaksana itu adalah menggunakan waktu dengan akal yang sehat. Dia bijaksana, dia arif, ya istilahnya wisdom, atau dalam bahasa Ibrani chokmah. Itu adalah benar-benar bagaimana menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijaksana. Ya, dia bisa mengerti bahwa waktu dan kesempatan itu karena dia menggunakan hikmat dari Tuhan, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu. Walaupun pengakuan teman-teman ketika datang ke sini, saya nggak tahu, saya nggak ada panggilan. Saya tiba-tiba datang ke sini tanpa ada rencana, tanpa ada planning mau jadi apa. Apapun alasan itu saya mau bilang, betul ya? Apapun alasan itu, apapun kondisi teman-teman, bahwa kalau melihat dari perspektif iman Kristen, itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena apa? Kalian dibawa dari kampung, ditempatkan, bukan ditempatkan di kubangan. Betul ya? Istilah dalam Alkitab itu adalah babi dalam kubangan. Tapi teman-teman diambil dari kampung oleh Tuhan, dibawa ke tempat ini, yaitu adalah di tempat di mana engkau semakin mengenal Penciptamu. Mengenal Pencipta kita, mengenal Allah, mengenal Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini ada sesuatu yang tadi anugerah yang tidak pernah terbayangkan, yang tidak pernah terpikirkan. Saya sendiri gak pernah berpikir ada di STT IKSM ini. Saya sudah lama di Jakarta, tapi saya nggak tahu IKSM ini di mana. Saya melihat dari perspektif Tuhan, walaupun awal-awal saya kok bisa ya saya di IKSM ini. Saya nggak pernah punya planning, nggak terpikir sama sekali. Ibarat saya kayak kecelakaan gitu ya. Tapi saya melihat itu adalah maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan punya maksud atas hidup saya, sehingga saya bisa ada di STT IKSM dan bersama dengan teman-teman semua. Sehingga saya pun sama sedang belajar untuk menghargai waktu dan kesempatan. Saya nggak tahu berapa lama saya ada di STT IKSM ini, tapi satu hal yang saya mengerti bahwa tidak ada segala sesuatu yang tidak di dalam sepengetahuan Tuhan. Itu yang membuat saya tetap fight, meskipun dengan logika saya, dengan pengertian saya, dengan perasaan saya nggak mengerti. Tapi karena saya punya iman bahwa orang percaya hamba Tuhan yang dipilih Tuhan itu hidupnya diatur oleh Tuhan. Jadi adalah bagaimana kita menggunakan hari-hari ini, apalagi situasi sekarang kita tahu ya. Teman-teman jangan pikirkan 4 tahun ke depan saya mau jadi apa, apakah saya dapat pelayanan, apakah saya dapat pekerjaan, apakah saya dapat jodoh, apakah saya seperti apa. Jangan pikirkan itu. Sekarang adalah siapkan dirimu yang terbaik, gunakan waktu dan kesempatan ini, membenahi diri, belajar dengan baik, menambah pengetahuan, ya, mengasah karakter, kemudian juga bagaimana menjadi pribadi yang siap pakai nanti begitu keluar dari sini. Amin. Jangan pernah takut 4 tahun ke depan saya mau bagaimana ya Bu? Pelayanan saya nanti di mana ya Bu? Saya ngajar di mana ya Bu? Teman-teman, saya mau bilang, STT IKSM ini dia tidak sepopuler STT Jakarta. Betul? STT IKSM ini tidak semua gereja bisa menerima Anda masuk pelayanan di sana. Saya mau bilang itu.
alumni dari KSM itu anugerah khusus kalau Anda bisa diterima. Itu mungkin 1000 dan sekian orang. Artinya situasi ini adalah bisa membuat kita menjadi cemas. Makanya Pak Enes setia di sini. Ya kan? Tapi saya berpikir lain. Apapun bentuk dari sekolah teologi yang kita tidak dikenal di dunia, tidak dikenal oleh gereja-gereja, tidak dikenal oleh sekolah-sekolah bagus, saya terlalu percaya bahwa orang yang benar dipilih Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Pasti masa depannya dijamin. Pasti adalah Dia akan memberikan kita tempat dan pekerjaan dan pelayanan yang terbaik bagi kita. Yang harus kita siapkan adalah diri kita. Begitu ada kesempatan tapi kita nggak punya kemampuan. Pengalaman saya adalah alumni di mana saya pernah mengajar, mereka mau tes jadi guru di Penabur. Ternyata ditanya tentang secara lisan ini ya, doktrin tentang dosa, doktrin tentang keselamatan, dia bisa jawab. Malah messenger Ibu Jelita, Bu, tolong dong bantu saya. Saya ada pertanyaan ini dalam hati saya, ini kuliah ngapain selama ini? Masa menjawab tentang doktrin dosa, doktrin tentang keselamatan, doktrin tentang Roh Kudus gak bisa jawab. Ya gak diterima, langsung di blacklist. Itu yang saya mau bilang kepada kita. Karena itu adalah kesempatan dan waktu sekarang teman-teman kuliah di tempat ini, betul-betul belajarlah dengan baik, belajarlah dengan maksimal, gali potensi ya, yang suka musik